Jenazah pengacara Rudi S. Gani menjalani otopsi di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada Rabu 1 Januari 2025. Selama jalannya proses otopsi, istri Rudi, Mariam juga tampak ada di lokasi, didampingi sejumlah kerabat. Dan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba yang sudah ada di Bidokes Polda Sulsel. Selamat siang, Emba. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Mbak, bagaimana pantauan Anda saat ini di Bidokes Polda Sulsel? Apakah proses otopsi sudah selesai dilaksanakan? Ya, baik, Siska dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa jenazah almarhum Rudi S. Gani ataupun pengacara yang tewas ditembak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan oleh orang tidak dikenal pada Selasa malam atau jelang malam pergantian tahun, saat ini telah diotopsi oleh Bidokes Polda Sulsel, tepatnya di ruang forensik atau ruang jenazah RS Bayangkara, itu telah diotopsi dan telah dibawa oleh keluarga korban ke rumah duka di Kaluku Bodowa, Kecamatan Talo, Kota Makassar untuk disemayamkan. Proses autopsi tadi berlangsung dari pagi hingga pukul 13.57 waktu Indonesia Tengah. Siska. Baik, Mbak tadi ada sempat berbincang dengan istri korban, lalu bagaimana dengan kondisinya saat itu? Ya, Siska, bisa saya jelaskan bahwa kami sempat mewawancarai istri almarhum, yaitu Ibu Haja Maryam. Eh, Istri almarhum ini menjelaskan detik-detik terjadinya dugaan penembakan terhadap suaminya, Rudi S. Gani, di rumahnya, yaitu saat kejadian eh, Maryam dan korban berserta kerabat atau keluarga dekatnya itu sementara santap malam sambil menunggu malam pergantian tahun. Saat asik menyantap makanan yang disajikan, tiba-tiba Maria mengaku mendengar suara ledakan dan seketika itu Rudi yang tepat berada di sampingnya tumbang atau tergeletak di lantai. Saat tergeletak, Maria melihat kondisi sang suami, awalnya curiga bahwa suaminya ini mengalami pecah pembuluh darah karena keluar darah di mulut. Namun setelah darah dibersihkan, ternyata ada luka lebam di samping hidung atau di sisi kanan hidung almarhum. Setelah dibawa ke puskesmas terdekat dan polisi hadir mengecek kondisi fisik dari korban, kuat dugaan korban Rudi S. Gani ini adalah korban penembakan dari luka yang terdapat di sisi hidung sebelah kanannya almarhum. Setelah itu pihak keluarga pun berinisiatif berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan proses otopsi di RS Bayangkara ataupun di ruang forensik Bidokes Polda Sulsel, dan setelah kurang lebih 5 hingga 6 jam proses otopsi berlangsung, jenazah telah dibawa ke rumah duka tepatnya di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Siska. Baik, baik, Mbak. Apakah pihak keluarga yang ada di lokasi kejadian saat itu tidak melihat sesuatu ataupun orang yang mencurigakan? Ya, hal ini sempat kami tanyakan juga ke istri almarhum, namun Maryam mengaku tidak melihat persis seperti apa situasi di sekitar rumahnya karena terhalang oleh mobil yang terparkir di sisi atau di halaman depan rumah. Kemudian lokasi jalan yang ada di depan rumah itu tidak begitu terang atau gelap, sehingga Maryam mengaku tidak fokus untuk memperhatikan situasi yang ada di sekitar rumah itu karena kondisi saat itu Mariam dan keluarga lainnya juga dalam kondisi panik. Siska. Baik. Mbak, apakah dari pihak keluarga sendiri kemarin atau sebelum kejadian penembakan sempat dapat keluhan dari korban terkait dengan adanya ancaman atau mungkin intimidasi yang didapatkan? Ya, pengakuan istri almarhum atau Mariam ini mengatakan sejauh ini dalam menjalankan profesinya sebagai pengacara, Rudi Estiani
belum pernah bercerita tentang masalah besar yang dialami. Dan juga sepengetahuan Maryam belum pernah berseteru ataupun bermasalah dengan orang-orang besar begitu. Namun kasus yang terakhir didampingi yaitu kasus terkait penyerobotan lahan, di mana posisi Rudy ini sebagai pendamping hukum dari tergugat penyerobotan lahan yang saat ini bergulir di Polres Bone. Siska. Baik. Mbak, informasi apa lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan terhadap pengacara Rudy Asgani ini? Ya, rencananya pengacara Rudy Asgani ini jenazahnya akan dimakamkan di Kabupaten Pangkep, tepatnya di kampung halaman istrinya pada Kamis besok, mengingat jenazah atau pihak keluarga menunggu kehadiran salah satu anak almarhum yang saat ini berada di Dubai bekerja sebagai pelayaran. Infonya saat ini anak almarhum ini dalam perjalanan menuju Makassar, sehingga proses pemakaman yang sedianya mungkin dilakukan hari ini itu diundur atau ditunda untuk Kamis besok pagi. Siska. Tiba-tiba ada suara ledakan. Ledakan. Langsung dia tergeletak, sudah itu aja. Ada berapa malam itu ada di rumah? Berapa orang? Sekitar, kalau tidak ada 20 ya, sama anak-anak mungkin sekitar. Keluarga semua ya? Ya, keluarga semua. Keluarga semua. Cucu, keponakan, saudara. Tapi posisi almarhum di mana pada saat itu? Di samping saya. Di samping ya? Waktu suara ledakan itu, ibu lihat ada tidak orang di luar rumah atau Tidak ada karena gelap. gelap juga? Karena itu gelap karena mobil di depan ada mobil terparkir dan dua, jadi di belakang mobil itu agak gelap. Gelap. Tapi ibu tidak lihat posisi mobil atau kendaraan di sekitaran sana yang melintas atau? Tidak ada diperhatikan deh, karena kita di situ sementara makan. Bu, pada saat tergeletak almarhum ini, ibu lihat ada luka apa di situ? Yang saya lihat itu, saya belum lihat luka. Pemikiran saya itu pecah pembuluh darah karena darah keluar. Jadi saya periksa, ternyata tidak. Saya bersihkan, baru saya lihat memar di hidung, di samping hidung. Itu aja. Cuma baru saya tahu di puskesmas waktu polisi bilang bahwa ini tembakan, ditembak. Ada berapa luka tembak? Di bagian mana? Kanan ya. Kalau di bagian tubuhnya kayak dada? Tidak ada. Oh, tidak kelihatan atau? Tidak ada. Tidak ada. Saya periksa. Berarti hanya di bagian hidung, wajahnya. Saya periksa, karena darah sama di sini semua basah, darah semua di belakang saya periksa semua, ternyata tidak ada darah dari mulut ke belakang. Itu sekitar pukul berapa bu kejadiannya? Setengah 9 begitu. Oh, jam 9 ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.